Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pertemuan kimia dasar. Hari ini merupakan pertemuan kedua dengan saya. Materi kita hari ini mengenai asam basa. Namun sebelum kita melanjutkan pertemuan kita hari ini, saya akan melanjutkan materi kita yang tertinggal minggu lalu. Ya, berikut silakan disaksikan videonya dan mohon dicatat dengan baik materi yang Anda saksikan melalui video ini, karena setelah ini akan ada kuis tanpa saya memberikan materi PowerPoint-nya terlebih dahulu. Jadi kalian harus mencatat apa yang ada di video ini lalu mengerjakan kuis. Setelah mengerjakan kuis baru bisa mendownload materi hari ini. Oke. Materi kita lanjutkan. Ya, wujud materi ada 3, ada padat, cair, dan gas. Nah, yang membedakan adalah warnanya. Cair agak rendah, dan gas sangat rendah, saling berjauhan molekulnya. Jika kita mendidihkan sesuatu, maka kita akan mengubah air dari wujud cair menjadi wujud gas. Kita akan mengubah jarak partikelnya. Dibutuhkan suhu yang tinggi ya, karena dia prosesnya endoterm, butuh energi ya. Pak, energi digunakan untuk apa? Energi untuk apa? Nah gini, energinya itu digunakan untuk merenggangkan antar partikelnya. Sekarang masalahnya kenapa sih kalau merenggangkan antar partikelnya itu butuh energi? Ini diakibatkan karena tiap antar partikel atau antar molekulnya ini punya interaksi. Di setiap antar interaksinya itu kita sebut dengan gaya antar molekul. Nah, ini adalah gaya jadi antar molekul. Partikel X itu terjadi interaksi. Makanya kalau ingin merenggangkan dari cair ke gas dibutuhkan energi. Energi ini untuk memutuskan gaya antar partikel. Energinya untuk memutuskan gaya antar partikel. Memutuskan atau mengurangi gaya antar partikel. Memutuskan gaya antar partikel. Ya. Jadi pokoknya dari yang agak rapat menjadi renggang itu selalu dibutuhkan energi. Energi digunakan untuk memutuskan gaya antar molekul tadi. Nah, gaya antar molekul dari tiap-tiap zat itu beda-beda, ya. Kenapa? Karena titik didih dari suatu zat kan berbeda-beda, gitu ya. Ada yang titik didih tinggi. Kalau titik didih tinggi berarti gaya antar partikelnya kuat. Nah, kalau titik didihnya tinggi, kalau misalkan titik didihnya rendah, maka gaya antar partikelnya lemah. Oke, sekarang kita lihat gaya antar partikel dari tiap senyawa. Kita lihat. Nah, yang pertama adalah senyawa ionik. Yang pertama ada senyawa ionik. Ingat, yang namanya senyawa ionik, ikatan ionik kan dibentuk dari apa? Ada kation, ada anion. Di mana kation itu adalah ion yang bermuatan positif, anion itu ion yang bermuatan negatif. Nah, tiap satu kation kalau dalam senyawa ionik, ya, itu akan dikelilingi oleh beberapa anion. Begitu juga dengan tiap satu anion akan dikelilingi oleh beberapa kation. Nah, dan selanjutnya gitu ya, mereka saling dikelilingi oleh muatan yang berbeda. Jadi, kalau kita lengkapi, ini, ya, terus gitu ya. Nah, interaksi antara ion positif dan ion negatif
ternyata interaksi yang kuat. Jadi interaksi Makanya yang positif senyawa-senyawa adalah interaksi yang kuat. ionik Jadi senyawa itu ionik punya titik didihnya yang cukup tinggi, ya. karena Intinya kuat. tinggi. Kenapa? Karena interaksi ionik atau ion positif dengan ion negatif adalah interaksi yang kuat. Maka titik didih dari senyawa ionik itu cukup tinggi, ya. Kemudian yang kedua, kalau ada senyawa kovalen, ini kovalennya adalah kovalen yang polar. Ingat ya, kovalen polar adalah suatu molekul yang di dalam molekul itu terdapat kutub. Contohnya misalnya kalau ada HCl, ya, jadi kan penyusunannya H sama Cl. Keelektron negatifan dari Cl lebih besar dibandingkan H. Ingat, definisi keelektron negatifan adalah kemampuan untuk menarik elektron dalam suatu ikatan. Nah, karena keelektron negatifan dari Cl lebih kuat, maka elektron dalam ikatan ini lebih tertarik ke arah Cl. Akibatnya Cl cenderung negatif, H cenderung positif, gitu ya. Oke, kita buat HCl. H-nya positif, Cl-nya negatif. Kemudian, kalau ada molekul HCl yang lain, sama juga ya, H-nya positif, Cl-nya negatif. Maka, antara Cl yang satu molekul dengan H molekul yang lain akan terjadi interaksi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada HCl yang lain, gitu ya, H-nya positif, Cl-nya negatif. Jadi sama juga, H dari satu molekul dengan Cl yang beda molekul akan terjadi interaksi. Nah, inilah yang terjadi namanya gaya antar molekulnya, gitu ya. Nah, gaya antar molekul yang terjadi pada senyawa kovalen yang polar, itulah disebut dengan interaksi dipol-dipol. Ya. Nah, gaya antar molekul ini kenapa? Karena dia terjadi antara kutub positif dari satu molekul berikatan atau berinteraksi dengan kutub negatif dari molekul yang berbeda, ya. Kutub itu kan dipol. Jadi disebut dengan interaksinya dipol-dipol. Ya, silakan dicatat materi yang saudara tonton kali ini. Setelah ini kita akan ada kuis, ya. Saya ulangi kembali. Oke, selanjutnya. Kemudian, ternyata senyawa kovalen yang polar, interaksi antar molekul itu tidak hanya interaksi dipol dengan dipol. Misalkan kalau ada HF, tidak hanya dipol-dipol. HF itu gambarnya ini, terus ada H2O, terus ada NH3. Ya, ini semuanya kan adalah senyawa kovalen yang polar. Tapi ternyata interaksi antar molekul itu bukan dipol dengan dipol. Dia kovalen polar tapi bukan dipol-dipol. Ya. Nah, jadinya apa? Kalau misalnya gini, kalau ada HF, ya, HF kita tahu H cenderung positif, F cenderung negatif. Dengan partikel HF yang lain, H positif, F negatif, gitu ya. Nah, antara yang positif dengan negatif akan terjadi interaksi, gitu ya. Cuma masalahnya interaksi yang terjadi itu kalau diukur kekuatannya itu lebih kuat dibandingkan interaksi dipol dengan dipol. Begitu juga dengan H2O. Ya, H2O, H-nya cenderung negatif, H-nya cenderung positif, O-nya cenderung negatif, maka interaksinya seperti ini ya. Jadi antara atom O dengan atom H yang berbeda molekul akan terjadi interaksi sama seperti HF, ternyata interaksinya itu lebih kuat. Ya, dari apa? Dari interaksi dipol, ya. Jadi lebih kuat dari interaksi dipol dengan dipol. Begitu juga dengan NH3. Ya, NH3 kalau kita gambarkan seperti ini, dengan NH3 yang lain, ini antara atom N dengan atom H berinteraksi dan sama interaksinya lebih kuat dibandingkan dipol dengan dipol. Berarti apa? Artinya HF, H2O atau NH3 antar molekulnya bukan interaksi dipol dengan dipol. Nah, kenapa? Karena dia lebih kuat. Nah, interaksi yang terjadi itu adalah disebut dengan interaksi atau ikatan hidrogen.
Ya, jadi khusus untuk HF, H2O, NH3, ikatan atau gaya antar molekulnya itu bukan dipol dengan dipol, tapi ikatan hidrogen. Di mana ikatan hidrogen itu lebih kuat interaksinya dibandingkan interaksi dipol dengan dipol. Ya. Jadi khusus untuk HF, H2O, dan NH3, interaksi adalah ikatan hidrogen. Dimana kalau kita klasifikasikan senyawa-senyawa yang punya ikatan hidrogen, ya, senyawa-senyawa yang punya ikatan hidrogen itu syaratnya adalah di dalam suatu molekul itu harus ada ikatan antara O dengan H atau N dengan H atau ya F dengan H. Kenapa begitu? Karena ikatan hidrogen itu terjadi kalau dalam suatu molekul itu ada atom H berikatan dengan atom-atom yang punya keelektronegatifan sangat tinggi. Jadi O, N sama F itu adalah atom-atom yang punya keelektronegatifan sangat tinggi, gitu ya. Jadi misalnya kalau ada OH, itu kan ada H2O, gitu ya. Jadi H2O punya OH, maka dia bisa berinteraksi dengan hidrogen. Kemudian nanti kalau ada senyawa alkohol itu NOH, karena OH bisa berinteraksi dengan hidrogen. Kalau N sama H, tadi kan contohnya NH3. Begitu juga dengan kalau ada senyawa amina, misalkan R, NH2, kan ini ada NH gitu ya, pasti dia juga bisa berinteraksi ikatan hidrogen. Nah, tadi ingat, ikatan hidrogen kan lebih kuat dibandingkan ikatan atau interaksi dipol dengan dipol. Nah, maka nanti pasti senyawa yang punya ikatan hidrogen, pasti dia akan punya titik didih yang tinggi, ya, dibandingkan senyawa yang hanya punya interaksinya dipol dengan dipol permanen. Contohnya gini, kalau misalkan kita punya H2O, nah, O itu kan satu golongan dengan sulfur ya, H2S. Terus yang satu golongan lagi dengan Se gitu ya, terus H2Te, terus satu lagi H2PO. Nah, H2O punya yang namanya ikatan hidrogen. Sedangkan H2S, Se sampai dengan PO, dia interaksinya antar partikelnya adalah interaksi dipol dengan dipol. Nah, senyawa yang punya ikatan hidrogen pasti akan memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan senyawa yang punya interaksi dipol dengan dipol, ya. Makanya nanti kalau kita gambarkan titik didih dari H2O itu akan lebih besar dibandingkan titik didih dari H2S, H2Se, H2Te, sama H2PO, ya. Pasti titik didih H2O jauh lebih besar dibandingkan senyawa-senyawa yang ada gitu ya. Nah, sekarang bagaimana urutannya? Nah, kita tahu pasti H2O titik didihnya paling tinggi. Kemudian antara H2S sama H2Se, kemudian H2PO, lalu urutannya antara H2S, H2Se, H2Te, H2PO, kan tadi interaksinya semuanya adalah interaksi dipol-dipol. Nah, interaksi dipol-dipol itu dipengaruhi oleh MR, ya, oleh massa dari suatu molekulnya. Di mana dipol-dipol akan semakin kuat kalau MR dari suatu zat tersebut makin kuat, ya. Nah, lihat kalau kita perhatikan, berarti kan kalau ke kanan MR-nya itu makin besar kan. Pasti dari kiri ke kanan titik didihnya akan semakin besar, ya. Jadi titik didihnya paling besar adalah H2PO, kemudian H2Se, lalu H2Te, H2Se, dan yang paling kecil adalah H2S. Tapi semua zat ini selalu kalah oleh H2O. Kenapa? Karena H2O punya yang namanya ikatan hidrogen. Nah, kalau kita gambarkan atau grafik titik didih terhadap MR-nya, H2O kan MR-nya paling kecil, tapi dia punya titik didih paling besar, gitu ya. Terus
turun ke H2S, H2S paling kecil, lalu naik lagi sampai ke H2PO. Nah, inilah gambar titik didih. Begitu juga kalau misalkan asam-asam halida, ada HF, HCl, HBr, HI, gitu ya. Ingat, HCl, HBr, HI nggak punya ikatan hidrogen, interaksinya apa? Dipol dengan dipol. Sedangkan HF interaksinya kan ikatan hidrogen. Ya, jadi urutannya adalah titik didihnya HF paling besar. Ya, ini HF paling besar, kemudian dilanjutkan dengan HI. Kenapa? Karena HI itu interaksi dipol-dipol dan dia punya MR paling besar. Maka dia pasti titik didihnya paling besar di antara HCl, HBr, HI. Lalu dilanjutkan dengan HBr, dan yang paling kecil adalah HCl. Ya, inilah titik didih dari asam-asam halida. Jadi kalau kita gambarkan, grafiknya juga mirip seperti grafik yang sebelumnya, antara titik didih dengan MR, maka HF titik didih yang paling tinggi, walaupun dia MR paling kecil, turun ke HCl, naik lagi nanti sampai ke HI. Tapi HI titik didihnya di bawah dari HF. Nah, itulah interaksi yang dimiliki oleh senyawa-senyawa kovalen yang polar. Ya, bisa dipol-dipol, bisa juga ikatan hidrogen. Nah, sekarang bagaimana kalau senyawa kovalen non-polar? Bisa nggak terjadi interaksi antar partikel ya? Karena kita tahu kalau senyawa non-polar, berarti kan dalam senyawa atau dalam molekul itu tidak terjadi pengutupan. Contohnya molekul diatomik Cl2 gitu ya. Karena atomnya sama Cl, berarti elektronegatifnya kan sama, sehingga tarikan ke kiri kanannya sama. Sehingga tidak terjadi pengutupan gitu ya. Nah, tapi ingat, senyawa apapun kan punya yang namanya titik didih, titik leleh. Berarti kan dalam upaya merenggangkan antar partikelnya selalu dibutuhkan energi. Energi itu dibutuhkan untuk memutuskan antar partikelnya. Jadi senyawa kovalen nonpolar juga punya interaksi antar partikel. Ya. Tapi pasti gaya antar partikelnya atau gaya antar molekulnya lemah. Nah, sekarang bagaimana bisa terjadi? Padahal dia kan tidak bermuatan. Oke, masih ingat? Ikatan ini kan dibentuk dari elektron. Nah, sifat elektron ini kan dinamis. Artinya dia akan selalu bergerak, ya. Di dalam suatu elektron atau dalam suatu ikatan, elektronnya selalu bergerak. Nah, misalkan pada suatu saat elektron atau kerapatan elektron itu bergerak ke arah kanan, gitu ya. Maka pada saat itu Cl yang di kiri itu cenderung negatif, sedangkan Cl yang di kanan cenderung positif, gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada partikel yang lain, ya, Cl2, sama juga, tapi arah gerakannya itu berlawanan. Misalkan arah geraknya ke kiri, gitu ya. Maka Cl yang di kiri negatif, Cl yang di kanan positif. Nah, makanya pada saat itu antara dua molekul Cl tadi terjadi pengutupan. Nah, pada saat itulah terjadi interaksi antara Cl yang Cl2 yang satu dengan Cl yang lain. Ya. Kenapa? Karena terjadi perbedaan kutub, gitu ya. Maka perbedaan kutub antara dua molekul yang beda itu terjadi interaksi. Nah, interaksi yang terjadi itu kita sebut dengan interaksi dipol sesaat. Kenapa begitu? Ya, karena terjadinya hanya pada saat itu. Nah, karena terjadinya hanya sesaat, maka pasti interaksi yang terjadi adalah interaksi yang lemah, gitu ya. Jadi interaksi yang terjadi itu interaksinya sangat lemah. Ya, makanya pasti nanti interaksi dari dipol sesaat itu jauh lebih lemah dibandingkan interaksi dipol-dipol. Kenapa? Karena ya terjadinya hanya saat. Kalau dipol-dipol kan permanen, ya. Dan dia juga pasti akan di bawah dari ikatan hidrogen. Ya. Jadi urutannya kalau senyawa kovalen itu yang paling kuat adalah ikatan hidrogen, lalu interaksi dipol-dipol, dan yang terakhir lah dipol-dipol sesaat. Makanya karena dia sangat lemah, biasanya titik didih dari senyawa-senyawa kovalen yang non-polar itu punya titik didih yang rendah. Kenapa? Karena interaksinya sangat lemah. Nah, interaksi dipol sesaat ini sering dikenal dengan yang namanya gaya London.
Jadi gaya London itu sebenarnya adalah interaksi atau dipol sesaat, dan dia hanya dimiliki, jadi maksudnya senyawa kovalen hanya memiliki gaya London. Nah, itu dia lanjutan materi kita yang pertemuan minggu lalu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pertemuan kita untuk minggu ini, yaitu mengenai teori asam basa. Nah, berikutnya, selanjutnya saya akan melakukan share video lagi ya, biar lebih memudahkan kita untuk memahami karena ada animasinya gitu ya. Kalau saya hanya menjelaskan lewat slide, mungkin akan lebih susah untuk dipahami. Tapi nanti slide-nya akan saya beri setelah kalian mengerjakan quiz. Jadi setelah nonton video ini, next lagi di e-learning-nya, maka akan ketemu quiz ya. Silahkan dikerjakan kuisnya. Nah, ini adalah videonya. Tunggu sebentar ya. Saya share screen. Istilah asam basa sudah dikenal oleh para ilmuwan sejak dulu. Pada tahun 1777, Lavoisier menyatakan bahwa oksigen adalah unsur utama dalam senyawa asam. Akan tetapi pada tahun 1808, Humphrey Davy menemukan HCl bersifat asam walaupun tidak mengandung oksigen. Pada akhirnya Arrhenius mengajukan teori asam basa yang berbunyi, asam adalah zat yang dapat melepaskan ion H+ dalam air sehingga konsentrasi ion H+ dalam air meningkat. Basa adalah zat yang dapat melepaskan ion OH- dalam air sehingga konsentrasi ion OH- dalam air meningkat. Contoh zat asam adalah HCl dan Nah, itu dia materi pendahuluan ya. Nanti kalau misalnya mau lihat lebih lanjut, silakan tadi dicek YouTube video tadi ya. Nanti akan saya berikan juga linknya. Nah, kita lanjutkan lagi ke teori asam basa yang kedua.
Ini susah terbuka ya. Nah, ini dia. Materi kelas 11 ya, jadi sambil untuk mengingat materi Teori asam basa Arrhenius menjelaskan senyawa asam basa bergantung dengan ion H+ atau OH- yang dilepaskan dalam air. Teori Arrhenius tidak menjelaskan senyawa yang tidak membentuk ion H+ atau OH-. Maka dari itu muncullah teori asam basa Bronsted-Lowry dan Lewis. Salah satu reaksi asam basa yang tidak melalui pembentukan H+ atau OH- adalah reaksi antara HCl dan NH3 membentuk amonia klorida NH4Cl. Karena keterbatasan Arrhenius, Bronsted dan Lowry mengemukakan teori asam basa berdasarkan dari transfer proton antar molekul yang berbeda.
Itu dia mengenai teori asam basa yang kedua dari Bronsted-Lowry, dan yang selanjutnya ada teori asam basa dari Lewis ya. Nah, sekarang kita langsung melihat mengenai kekuatan asam dan basa kuat ya. Adapun materi kita hari ini adalah mengenai asam basa Bronsted-Lowry, asam dan basa Lewis, dan pH dan staf ketetapan asam dan basa lemah ya. Nanti kita akan lihat menentukan suatu asam itu kuat atau lemah ya. Derajat kekuatan asam atau basa dari larutan dapat diketahui dari nilai pH atau pOH-nya. Suatu larutan digolongkan asam kuat jika memiliki daya hantar listrik yang kuat dan nilai pH yang rendah. Oke, nah itu dia ya, bagaimana suatu asam atau basa dinyatakan kuat atau lemah. Jadi kuat kalau dia terionisasi sempurna, kalau lemah dia kalau terionisasi sebagian. Nah, ini
Selanjutnya, bagaimana kita menghitung pH suatu asam atau basa kuat, maka akan kita lihat di slide lengkap ya, bagaimana cara penentuan pH ya, semuanya ada, silakan dibaca lagi. Tapi ingat, video ini harus dicatat untuk mengerjakan kuis setelah video ini. Tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan dinyatakan dengan pH atau pOH. pH adalah negatif logaritma konsentrasi molar ion H+, dan pOH adalah negatif logaritma konsentrasi ion OH-. Jumlah dari pH plus pOH dalam satu larutan adalah sama dengan tetapan ionisasi air pKw, yaitu 14. Untuk mengetahui konsentrasi ion H+ dalam larutan, harus diketahui derajat ionisasi asam tersebut. Pada asam kuat, derajat ionisasi ini adalah 100%, sehingga semuanya Maaf, apakah videonya terlihat atau tidak? Saya akan 0,1 molar. Jadi, pH sama minus log H+ sama dengan minus log 0,1 sama dengan 1. Mohon maaf, laptop saya Untuk oke. nanti ionisasinya juga 100%, sehingga semuanya terurai menjadi ion OH-. Contohnya adalah KOH dengan konsentrasi awal 0,01 molar. Semuanya ini akan terionisasi membentuk konsentrasi OH- dan K+ sama dengan 0,01 molar. Jadi POH sama dengan minus log OH- sama dengan minus log 0,01 sama dengan 2. Sehingga nilai pH-nya adalah 14 minus POH sama dengan 14 minus 2 sama dengan 12. Untuk asam lemah, konsentrasi H+ yang terbentuk bergantung dengan tetapan ionisasi asam Ka. Seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, Ka sama dengan H+ kali A- per Ha. Sehingga H+ sama dengan akar C. Nggak masuk. Sumpah lima. Nggak mau ya. Hanifah siapa? Hanifah Liu. Nah,